Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Indah Puspita, NIM 201 210 419 dari kelas PAIM semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang bersuci atau yang sering kita kenal dengan toharoh. Nah, teman-teman, ada yang tahu toharoh itu apa? Toharoh berasal dari kata bahasa Arab tohurun yang berarti bersuci. Nah, bersuci ini dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas maupun najis. Nah, perintah taharah ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selain dijelaskan di dalam Al-Quran, dasar hukum atau perintah mengenai taharah juga dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris ibnu Al-Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahurun syatrul iman, yang artinya dari Abu Malik Al-Ash'ari, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bersuci atau taharah. Ada beberapa macam taharah atau bersuci, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Hadas merupakan keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu maupun tayamum pada keadaan tertentu. Nah, seseorang dapat dikatakan berhadas kecil ketika keluar sesuatu dari hubul atau dubur, misalnya buang air kecil, buang air besar, maupun buang angin. Kemudian selanjutnya adalah hilang akal, seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Selain itu juga bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. Selanjutnya adalah menyentuh kemaluan hubul atau duburnya dengan telapak tangan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi besar atau yang sering kita kenal dengan mandi janabah. Namun, jika tidak ada air atau sebab tertentu dapat digantikan dengan tayamum. Seseorang dapat dikatakan berhadas besar ketika yang pertama nifas, melahirkan, haid, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah bersuci dari najis. Nah, najis ini terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Yang pertama adalah najis mukhafafah, atau yang sering kita kenal dengan najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih belum minum apapun kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Nah, selanjutnya yang kedua adalah najis mutawasitoh atau yang sering kita kenal dengan najis sedang. Nah, najis mutawasitoh ini terbagi menjadi dua, yaitu najis mutawasitoh hukmiyah dan najis mutawasitoh ainiyah. Yang pertama adalah najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang diyakini ada tapi tidak ada atau tidak nyata wujudnya. Nah, cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Selanjutnya adalah najis mutawasitoh ainiyah. Najis mutawasitoh ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud, bau, warna maupun rasanya menggunakan air yang suci. Contoh dari najis mutawasitoh ini seperti darah, nanah, bangkai binatang maupun air kencing dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah najis mughaladoh atau yang sering kita kenal dengan najis besar. Najis mughaladoh ini berasal dari anjing dan babi, entah itu dari air liur, kotoran maupun dagingnya. Nah, cara mensucikannya dengan mengalirkan air sampai 7 kali dan salah satunya menggunakan
tanah. Selanjutnya adalah kedudukan air dalam bersuci. Nah, ada 5 terkait pembagian air. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan atau yang sering disebut juga dengan air mutlak. Nah, air mutlak ini merupakan air yang murni dan belum tercampur oleh najis apapun. Misalnya air hujan, air mata air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Kemudian selanjutnya adalah air suci tapi tidak mensucikan atau yang sering disebut juga dengan air thahir ghairu mutahhir. Nah, air ini merupakan air yang halal untuk dikonsumsi atau diperbolehkan untuk diminum tapi tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Nah, air ini berasal dari buah-buahan, air yang dikeluarkan dari pepohonan, dan air yang tercampur oleh benda suci lain, misalnya air teh dan air kopi. Itu tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Selanjutnya adalah air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk dikonsumsi atau tidak diperbolehkan untuk diminum dan tidak sah pula apabila digunakan untuk bersuci. Nah, air mutanajis ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau maupun rasanya karena terkena najis. Kemudian yang kedua, air yang belum berubah warna, bau maupun rasanya, tetapi jumlah airnya lebih sedikit, yaitu kurang dari 2 kula. Contoh dari air ini adalah air yang berubah sifatnya karena bangkai najis maupun kotoran manusia. Selanjutnya adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, air ini tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis. Contoh dari air mustakmal ini adalah air bekas berwudu. Selanjutnya yang terakhir adalah air musyamas. Air musyamas ini adalah air yang makruh digunakan untuk bersuci. Misalnya, air yang dijemur atau terkena terik matahari di dalam sebuah bejana selain emas dan perak. Selanjutnya adalah benda yang digunakan untuk bersuci selain air, yakni adalah benda padat. Misalnya, boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan batu, tisu kering maupun tanah. Nah, ketika seseorang bersuci menggunakan batu, dalam bersuci menggunakan batu tersebut agar bersih dan mensucikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Kemudian yang kedua adalah batu yang digunakan dapat membersihkan kotoran yang ada. Selanjutnya adalah kotoran yang ada belum mengering. Artinya, ketika buang air kecil ataupun buang air besar, hendaknya disucikan dalam keadaan belum mengering atau masih basah, sehingga kotoran yang ada atau sisa-sisa yang melekat benar-benar bisa dibersihkan. Selanjutnya adalah belum berpindah. Artinya, ketika kotoran tersebut sudah bergeser tanpa sengaja atau karena faktor lain, maka diperbolehkan juga dibersihkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Syarat selanjutnya adalah tidak bercampur. Artinya, kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lain, seperti ketika buang air besar terkena air kencing. Jika bercampur dengan benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan dibersihkan menggunakan batu. Syarat selanjutnya adalah tidak meluber. Artinya, kotoran yang sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya atau bersuci. Selanjutnya adalah batu dalam keadaan tidak basah. Artinya, batu yang terkena air embun atau air es yang mencair, yang notabene adalah air mutlak yang basah, juga tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Jadi intinya, batu yang digunakan untuk bersuci adalah batu yang benar-benar kering atau tidak basah. Selanjutnya adalah batu dalam keadaan yang suci. Artinya, batu yang terkena najis sedikit pun tidak diperbolehkan untuk bersuci. Nah, selanjutnya adalah tata cara bersuci yang sesuai dengan syariat Islam. Bersuci yang sesuai dengan syariat Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bersuci dengan mandi wajib, yang kedua adalah bersuci dengan berwudu, dan yang ketiga bersuci dengan tayamum. Yang pertama adalah bersuci dengan mandi wajib, yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Dengan rukunnya, yang pertama adalah niat.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil akbaril fardhu lillahi ta'ala. Kemudian menghilangkan najis dari seluruh badan dan kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Suci dengan cara berwudu. Adapun tata caranya, yang pertama adalah membaca niat yang bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Niat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian setelah membaca niat, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu adalah berkumur-kumur sampai 3 kali. Setelah berkumur-kumur, dapat membersihkan hidung dengan istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Selain istinsyak, juga istinsar atau mengeluarkan air dari hidung. Kemudian selanjutnya adalah membasuh muka sampai 3 kali. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya, setelah itu adalah mengusap sebagian kepala sampai 3 kali. Selanjutnya adalah mengusap kedua telinga sampai 3 kali juga. Setelah itu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah berdoa setelah berwudu. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya yang terakhir adalah bersuci dengan tayamum. Adapun rukun-rukunnya, yang pertama adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan debu yang suci. Selanjutnya setelah itu adalah mengusap kedua tangan. Nah, yang terakhir adalah hikmah yang dapat kita ambil ketika kita sudah melaksanakan toharoh atau bersuci ini. Yang pertama adalah dapat menyempurnakan iman, karena Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian selain itu dapat mendorong diri kita untuk semakin dekat dan taat kepada Allah. Selain itu, ketika kita sudah melaksanakan toharoh atau bersuci, dapat menambah kekhusyukan kita untuk beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari berbagai macam penyakit karena kebersihannya sudah terjamin. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.